Kami dari kelompok 3 kelas 10 IPA 3 saat ini akan membahas materi mengenai nitrogen. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Keisha Rambitan. Nama saya Jonathan Raffel. Nama saya Gracia Adelia Permana. Saya Valerie Lengkong. Nama saya Wayne Manabung. Saya Tasya Karisa. Dan saya Monik Bagensa. Nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan besar di udara dengan jumlah kadar kurang lebih 78%. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7, terletak di periode 2 dan golongan 4A. Nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 2. Tahap-tahap siklus. Yang pertama fiksasi, yang kedua nitrifikasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat amonifikasi, dan yang kelima denitrifikasi. Bagaimanakah proses terjadinya siklus nitrogen? Bisa dikatakan daur nitrogen sebagian besar terjadi di dalam tanah. Sebab nitrogen yang terdapat di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium. 1. Fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu diazotrof. Biasanya, bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup bebas sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, dan Rhizonia. Tahap kedua yaitu tahap nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi, yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonia menjadi nitrit. Sedangkan untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting mengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. Tahap yang ketiga yaitu tahap asimilasi. Proses selanjutnya, semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian, ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian nodul atau bintil akar. Yang keempat ada amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. Yang kelima ada denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama tahap respirasi, bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Berikut adalah gambaran siklus nitrogen. Bumi kehabisan nitrogen. Apa yang akan terjadi jika nitrogen habis dari muka bumi ini?
Jika nitrogen habis, maka seluruh makhluk hidup akan mati karena nitrogen yang dapat diserap atau diperoleh tubuh manusia berasal dari makanan, terutama makanan yang kaya akan protein seperti daging, susu, telur, dan sebagainya. Dan apa juga yang akan terjadi ketika nitrogen habis dari muka bumi ini? Tubuh kita akan terus-menerus mendaur ulang nitrogen dari asam amino, kemudian memecah asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein menjadi komponen termasuk nitrogen untuk energi. Nitrogen juga membuat senyawa non-protein seperti heme dalam hemoglobin yang berperan dalam mengangkut sintesis protein menjadi komponen termasuk nitrogen untuk energi. Nitrogen juga membuat senyawa non-protein seperti heme dalam hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dalam sel darah merah ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada hewan, nitrogen dibutuhkan untuk tumbuh, memperbaiki, dan bertahan hidup seperti halnya manusia. Nitrogen juga penting bagi tanaman untuk tumbuh dan bertahan hidup. Molekul ini merupakan bagian besar dari klorofil yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Proses menggunakan energi matahari untuk membuat gula dari air dan karbon dioksida. Tanaman yang kekurangan nitrogen akan menguning dan berhenti tumbuh. Bahkan bisa menghasilkan buah dan bunga yang lebih kecil dari rata-rata. Apalagi jika tidak ada nitrogen, maka tanaman tidak akan tumbuh. Jadi kesimpulannya, nitrogen mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Apabila urutan daur nitrogen terhenti, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati karena tidak tersedianya cadangan hidrogen. Thank you for your attention to our presentation.